anak Kristen di SMPN 2 Markas Kampung. Shalom untuk kita semua saat ini. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bertemu untuk dapat kita belajar tentang firman Tuhan. Nah, sebelum kita mau mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih pada hari ini kami dapat bertemu dengan anak-anak untuk belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak-Mu yang akan belajar. Senantiasa Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmah dan kepintaran pada anak-anak-Mu dalam mengenal Engkau Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Mu sebagai guru untuk dapat menyampaikan materi dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Nah, sebelum kita ke materi, kita mau memuji nama Tuhan dulu ya. Oke. 1, 2, 1, 2, 3, go. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Oke, Nana, kita tadi sudah memuji nama Tuhan dengan video tadi. Nah, kita akan masuk ke materi. Nah, sebelumnya anak-anak diharapkan untuk mengisi kolom komentar dengan absen kalian, tulis nama dan kelasnya untuk Bu Ayu pantau siapa aja yang sudah hadir dan udah lihat video ini. Oke, selamat menyaksikan. Peserta didik dapat mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus melalui lagu, dan peserta didik dapat menceritakan pengalaman pengampunan dan diampuni. Anak-anak sekalian, silahkan simak lagu di bawah ini.
sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar tentang cerita seorang tokoh yang bernama Nelson Mandela? Nelson Mandela adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Demi memperjuangkan nasib kaumnya, ia dipenjara lebih dari 20 tahun lamanya. Setelah Nelson Mandela bebas dari penjara dan memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan, sehingga ia terpilih sebagai presiden, orang pertama yang diundang untuk makan malam bersamanya adalah kepala penjara. Padahal dalam masa hukumannya, kepala penjara itu banyak merugikan dirinya. Ketika para wartawan mengajukan pertanyaan kepadanya, "Mengapa Anda memberi prioritas kepada kepala penjara yang sering menyakiti Anda?" Nelson Mandela menjawab, "Kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu." Mengampuni berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Bagaimana menurut kalian? Sikap Nelson Mandela luar biasa, bukan? Pernahkah kalian mengampuni atau diampuni seseorang? Mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Pada kenyataannya, cukup sulit untuk melakukannya. Mengapa? Karena setiap orang memiliki sifat egois atau keakuan yang cenderung menempatkan dirinya sebagai orang yang paling benar, sedangkan orang lain selalu menjadi pihak yang salah. Mengapa demikian? Karena kita selalu tergoda untuk hanya melihat ke dalam diri kita saja. Kita berpikir dari sudut diri sendiri dan lupa untuk berpikir dari sudut orang lain. Banyak orang mengira mengampuni berarti melupakan masalah, merelakan kesalahan orang lain, membebaskan diri dari kebencian, dendam, dan marah. Sebenarnya mengampuni itu adalah perbuatan yang terutama kita lakukan untuk diri kita sendiri, tanpa melupakan orang yang menyakiti kita. Dengan mengampuni,
kita melepaskan diri dari amarah dan dendam, bukan melepaskan orang lain dari pikiran kita. Pengampunan itu dapat berarti seperti berikut ini. 1. Membebaskan diri dari kebencian dan menggantinya dengan damai sejahtera. Coba kalian ambil air putih dan tuangkan kopi kental atau teh sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan, air putih akan berubah menjadi kuning atau teh untuk teh dan hitam untuk kopi. Seperti itulah hati kita, diubah dari putih menjadi hitam. Kita tidak ingin hati kita menjadi pekat seperti kopi, bukan? Yang kedua, tidak berarti kita bersedia terluka untuk kedua kalinya. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf memastikan bahwa saudara-saudaranya telah berubah dan dia tidak akan menjadi korban untuk kedua kalinya. Jadi kita dapat mengampuni, tetapi tidak menyerahkan diri kita untuk menjadi korban kemarahan ataupun tindakan negatif lainnya. Nah, tugas kalian sekarang adalah tuliskan cerita tentang pengalaman mengampuni dan diampuni yang pernah kalian alami. Kemudian, kalian presentasikan dalam bentuk video, lalu dikirimkan kepada ibu guru ya. Atau bisa langsung cerita dalam bentuk video, tidak perlu ditulis terlebih dahulu. Terima kasih. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirim Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Cara kita menjawab pengampunan Allah adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita ataupun rela meminta pengampunan kepada seseorang yang kita rugikan dan kita sakiti. Banyak orang masih merasa sulit untuk mengampuni orang lain maupun meminta pengampunan atas kesalahannya karena mereka selalu berpikir kalau dirinya benar. Nah, anak-anak, sampai di sini pelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu lagi masih pada judul yang sama, yaitu Indahnya Mengampuni, dengan tema Bagaimana Mengampuni. Mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami boleh menyelesaikan pelajaran kami hari ini. Kiranya yang sudah kami pelajari, boleh kami gunakan dalam menjalankan hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami alaskan hidup dan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami alaskan doa ini. Amin.